Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Masih ingatkah kamu Pilpres pada tahun 2019 yang diramaikan oleh cebong dan kampret? Saya cukup sakit hati karena status jomblo diseret-seret, atau Atta Halilintar yang tiba-tiba menjadi gembel. Cukup mencurigakan. Itu semua adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok atau individu guna menaikkan status sosialnya. Dalam industri hiburan biasa disebut dengan pansos, panjat sosial, tidak tahu malu, yang penting terkenal. Oke, dari sana sudah kamu tahu gambaran tentang mobilitas sosial itu seperti apa? Langsung kepada pembahasan. Mobilitas sosial adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna menaikkan statusnya atau kedudukannya di tengah masyarakat. Mobilitas sosial ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal tidak terjadi perpindahan kedudukan, hanya lapisan sosial saja yang berubah. Mobilitas vertikal terbagi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal naik adalah misalnya ada seorang guru, katakanlah Pak Sinaga, karena dia punya integritas yang tinggi dan disiplin, akhirnya dia diangkat menjadi kepala sekolah. Atau justru sebaliknya, apabila kepala sekolah menjadi guru biasa, itu yang dinamakan dengan mobilitas sosial turun atau social sinking. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah struktural. Faktor struktural artinya struktur dalam masyarakat itu apabila dia terbuka, maka siapa saja pun bisa menaikkan status sosialnya. Dia bisa menjadi seorang dokter, atau mungkin menjadi seorang pengusaha, menjadi polisi, guru, untuk menaikkan status sosialnya di tengah masyarakat. Yang kedua adalah faktor individu. Dalam hal ini, setiap karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai integritas yang tinggi dan etos kerja yang tinggi. Ada juga etos kerja yang buruk. Yang sebenarnya ya, orang yang punya kinerja yang baik akan lebih mudah menaikkan status sosialnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah tergantung kepada lingkungannya, tergantung kepada orang tuanya, atau pergaulannya juga. Apabila kamu bergaul dengan orang-orang baik, maka kamu adalah salah satu orang baik tersebut. Dan apabila kamu bergaul dengan komunitas jamet misalnya, ya berarti kamu adalah salah satu orang yang dengan lifestyle jamet seperti ini. Saya tak tahu apakah itu adalah yang disebut dengan meniru dan modifikasi. Selanjutnya, faktor ekonomi. Setiap usaha pasti memerlukan modal. Jadi orang yang memiliki faktor ekonomi yang cukup baik akan lebih mudah meningkatkan status sosialnya, dan orang yang mempunyai ekonomi pas-pasan akan membutuhkan kerja keras dan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya adalah faktor politik. Apabila suatu negara mempunyai politik yang baik sehingga suatu negara aman sentosa, maka ini akan memberikan kenyamanan pula dalam menaikkan status sosial. Namun, apabila terjadi peperangan, ini akan justru menghambat mobilitas sosial dalam suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Orang hanya bisa berpikir bagaimana untuk bertahan hidup, karena saluran-saluran mobilitas sosial semuanya sudah hancur.
Kemudian, selanjutnya adalah kemudahan akses pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu untuk meningkatkan kualitas seseorang atau nilai seseorang agar bisa menaikkan status sosialnya di tengah masyarakat. Dalam hal ini, akses pendidikan di Indonesia masih bisa dikatakan kurang merata. Jadi, bersyukurlah kamu apabila kamu mempunyai akses pendidikan yang baik, sehingga kamu dimudahkan untuk menggali potensimu, untuk meningkatkan kualitas dirimu ke arah yang lebih baik. Karena tidak semua saudara-saudara kita mendapatkan fasilitas tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari gambaran berikut ini. Selanjutnya, mobilitas sosial pasti memiliki dampak positif dan negatif. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah orang-orang akan berusaha untuk maju karena adanya peluang untuk berpindah ke strata yang lebih baik. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kehidupan seseorang yang punya latar belakang pendidikan yang bagus akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencahariannya. Contoh, negara Indonesia dari negara agraris perlahan-lahan menjadi negara industri. Yang ketiga adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan melihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial, kita akan termotivasi untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Selanjutnya adalah dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Untuk menaikkan status sosial dengan menghalalkan segala cara, biasanya akan menciptakan konflik, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 saat PKI berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia yang akhirnya mengorbankan pahlawan. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Misalnya seorang pengusaha karena adanya COVID-19 hingga membuat bisnisnya terganggu yang berujung pada kebangkrutan. Ini bisa menimbulkan stres. Stres memicu gangguan tidur atau insomnia hingga asam lambung dan berujung pada depresi. Intinya dari pelajaran hari ini adalah apabila kamu memang mempunyai niat yang baik untuk meningkatkan status sosial, segalanya pasti mungkin terjadi. Kejarlah mimpimu dan jadikan itu nyata. Yang kamu merasa keajaiban itu tidak mungkin, maka jadilah salah satu keajaiban itu. Ini adalah perkataan dari seorang disabilitas, di mana dia tidak mempunyai kaki dan tangan, tapi bisa menjadi pembicara hebat dan penulis buku terlaris yang bernama Nick Vujicic. Serta dia mempunyai istri yang baik, cantik, dan pasti tulus mencintainya. Tuhan memang adil. Jika dia saja mampu, kenapa kamu tidak? Salam semangat. Semangat, oi! Apabila kamu merasa video ini bermanfaat, share ke media sosial kamu. Sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada komentar, kritik, atau saran, atau pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah.